Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada tim dosen pengampu dan juga tim asisten mata kuliah Metode Geologi Lapangan 2024. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Gomawut akan menyampaikan presentasi peta satuan batuan yang terdiri dari Aldin Fauzidane, Arman Banu Melandri, Alvanda Ivan Muhammad, Dainta Sitarusmi Wibawa, dan Salma Elkanza Asfuri. Untuk selanjutnya kita masuk ke online pembahasan. Sesuai yang telah diinstruksikan oleh Bapak Nugroho pada pertemuan sebelumnya, kami membagi online pembahasan kami jadi 8 poin. Yang pertama adalah peta geologi regional daerah pemetaan, dilanjutkan dengan peta geologi tentatif daerah pemetaan. Yang ketiga adalah peta geomorfologi tentatif daerah pemetaan, ditambah dengan letak dokumentasi pada Google Maps. Selanjutnya peta Demnas dan peta satuan batuan, peta geologi tentatif dan peta satuan batuan, peta geomorfologi dan peta satuan batuan, dan terakhir adalah keterangan dari peta satuan batuan itu sendiri. Selanjutnya, berikut merupakan peta geologi regional dari kelompok 11, terdiri dari 9 formasi, yaitu yang pertama ada formasi Notopuro, formasi Breksi Pandan, formasi Kabu, formasi Pucangan, formasi Kritik, dan juga ada anggota tes angin formasi Kalibeng, dan juga formasi Kere. Lalu berikut terdapat struktur-struktur yang dari geologi regional kelompok 11 terdapat antiklin sekar, sinkline ngampin, antiklin diperkirakan ngasem, sesar geser kanan diperkirakan sekar, sesar geser kiri miono, sesar geser kiri sekar, sesar turun sekar, sinkline diperkirakan ngasem, sinkline sekar, sesar geser kanan ngasem, sesar geser kanan sumber benda, dan juga strike tip. Selanjutnya terdapat peta geologi tentatif dari kelompok 11. Kami menginterpretasikan berdasarkan tekstur dam yang berbeda. Jadi dari peta geologi tentatif ini terdapat perbedaan pada formasi atas angin dan juga formasi kritik. Lalu selanjutnya ada perbedaan di formasi Kabu dan juga formasi Notopuro. Selain itu, dari kelompok kami pada peta geologi tentatif juga terdapat struktur baru yang kami tambahkan, yaitu sesar geser dekstral sumber benda dan juga sesar geser dekstral Ngambon. Oke, tadi setelah kita mencoba menginterpretasikan dan melihat peta geologi regional sekaligus peta geologi tentatif dari kelompok 11, kami juga berusaha menginterpretasikan geomorfologi yang ada di kafling kelompok 11 ini. Dan hasilnya itu seperti yang sudah dipresentasikan menjadi poster dalam kegiatan sebelumnya. Pada kafling kami terbagi menjadi 8 morfologi dengan ada beberapa struktur dan juga gawer-gawer yang terlihat pada PowerPoint. Nah, setelah kami berusaha mencoba menginterpretasi geomorfologi dan juga peta geologi tentatifnya, untuk mengetahui satuan batuannya, kami juga berusaha dibantu oleh Google Maps. Google Maps ini, jadi kami pada beberapa daerah juga menemukan penampakan batuan litologi. Yang pertama itu kami melihat ada batuan gamping, itu ada di Punggungan, dan itu kebetulan juga berada pada formasi Klitik. Dan itu kami interpretasikan sebagai batu gamping klastik. Kemudian ada juga pada formasi Breksi Pandan, itu juga kami juga melihat ada breksi vulkanik, dan itu juga masuk ke dalam kafling kelompok kami. Kemudian pada formasi atas angin kami juga melihat adanya batu pasir tufan, dan pada formasi atas angin juga informasinya juga terdapat batu pasir tufan. Setelah itu ada pada daerah formasi Pucangan kami juga menemukan breksi klastik, itu juga yang ada pada kafling kami, kelompok kami, dan itu juga terlihat pada Google Street Map. Dan yang terakhir kami juga melihat batu pasir sisipan lempung pada formasi Kabuh, dan itu juga terlihat pada Google Street Map yang ada pada peta seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbandingan antara peta Demnas dengan peta satuan batuan yang menjadi acuan untuk delineasi peta satuan batuan itu sendiri. Kami membaginya ke dalam 10 satuan batuan, dan kami akan menjelaskannya urut dari yang paling tua hingga yang paling muda. Pada satuan batuan yang paling tua kita temukan satuan persediaan batu pasir dan batu lempung. Kami menginterpretasikannya demikian karena teksturnya cukup halus, kemudian didukung dengan pola penyaluran berupa trellis yang mengindikasikan adanya struktur berupa perlipatan atau antiklin yang sudah tererosi. Selanjutnya yang kedua adalah satuan apal pasiran. Kami menginterpretasikannya demikian karena satuan tersebut memiliki rona yang halus tapi tetap ada relief kasar-kasarnya, sehingga ada fragmen pasiran di situ dengan pola penyaluran berupa paralel dan subdendritik
yang menandakan adanya perbedaan elevasi dengan daerah di sekitarnya. Satuan yang ketiga adalah satuan batu lano karbonatan, berdiri di formasi yang sama dengan satuan apal pasiran. Perbedaannya adalah satuan batu lano karbonatan ini berada di sekitar daerah antiklin yang mempunyai litologi satuan perselingan batu pasir dan batu lempung. Kami menginterpretasikannya secara demikian karena memiliki kekasaran yang cukup rendah sehingga ronanya halus. Selanjutnya ada satuan batu pasir tufan. Satuan batu pasir tufan sendiri terdiri di formasi atas angin, kemudian dengan pola penyaluran yang tidak dapat diidentifikasi karena terdapat di ketinggian, sehingga kami menginterpretasikannya dari relief yang cukup kasar. Namun relief tersebut tidak terlalu kasar karena termasuki oleh fragmen tufan dari aktivitas vulkanisme Gunung Pandan. Kemudian yang terakhir adalah satuan batu gamping klastik. Satuan batu gamping klastik ini sendiri tersebar di berbagai tempat, mulai dari di puncak Sinklin, kemudian ada di Cuesta dari Sekar itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sebenarnya terdapat struktur antiklinorium di kaving kami. Kami interpretasikan batu gamping klastik karena terdapat tekstur yang cukup kasar dan rona yang memiliki kemiringan searah. Oke, baik, selanjutnya itu ada satuan perselingan batu lempung dan batu pasir tufan, dan itu terlihat menyisip di bawah satuan batuan batu gamping klastik, karena di situ terlihat ada punggungan, ada terlihat tinggian, dan kemudian ada gawirnya gawir hasil erosi yang kemudian itu terlihat perbedaan teksturnya dibandingkan batu gamping plastiknya, sehingga kami menginterpretasikannya sebagai satuan perselingan batu lempung dan batu pasir tufan. Kemudian selanjutnya kami juga ada menginterpretasikan satuan bereaksi plastik. Kenapa kami menyebut demikian? Karena pada daerah satuan tersebut juga dilewati oleh pola penyaluran radial yang itu sebagai modal kami untuk menyebut bereaksi klasik karena hasil dari aktivitas vulkanik. Selanjutnya tadi setelah satuan bereaksi klasik, kami juga menginterpretasikan adanya satuan batu pasir sisipan lempung, karena pada daerah tersebut terlihat tekstur pada demnya itu lebih halus dibandingkan tekstur yang tadi pada satuan bereaksi klasik. Lanjut, kemudian di atasnya lagi yang lebih muda lagi ada satuan konglomerat, dan itu ada berada pada selatan kaveling kelompok kami. Itu terlihat juga teksturnya kasar juga, dan juga menunjukkan adanya sama pola penyaluran radial juga di situ. Kemudian dilanjut dengan satuan yang paling muda, ada satuan bereaksi vulkanik, yang ini merupakan hasil aktivitas dari Gunung Pandan itu sendiri, dan juga didukung oleh pola penyalurannya yang radial juga, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan mengenai alasan dan dasar dari pembagian satuan batuan dengan data pendukung Demnas. Sekarang kami juga meng-compare antara peta geologi tentatif dengan peta satuan batuan kelompok kami. Nah, di sini kami meng-compare untuk mengetahui apakah satuan batuan tersebut berada di formasi mana, dan juga apakah sudah sesuai dengan data pendukung geologi tentatif yang sudah kami kerjakan minggu lalu. Nah, untuk satuan perselingan batu pasir dan batu lempung itu berada di formasi Kerek, kemudian satuan napal pasiran dan juga satuan batu lanau karbonatan itu berada di formasi Kalibeng. Kemudian satuan batu pasir tufan itu berada di anggota atas angin Kalibeng. Kemudian satuan batu gamping plastik itu berada di formasi Klite. Kemudian satuan persalingan batu lempung dan batu pasir tufan itu berada di formasi Sonde. Kemudian satuan bereaksi plastik itu berada di formasi Pucangan. Kemudian satuan batu pasir sisipan lempung itu berada di formasi Kabo. Kemudian satuan konglomerat itu berada di formasi Notopuro. Dan yang terakhir adalah formasi satuan bereaksi vulkanik berada di formasi bereaksi vulkanik Gunung Pandan. Nah, dengan strukturnya juga masih sama seperti tadi. Kemudian kami juga meng-compare antara peta geomorfologi tentatif dengan peta satuan bantuan. Pada dasarnya, antara peta geologi tentatif, geomorfologi tentatif, dan peta satuan batuan tersebut memiliki korelasi karena ketiganya itu kami buat berdasarkan interpretasi data pendukung yang sama dan juga konsep yang sama, sehingga di peta geomorfologi tentatif itu kami membagi satuan morfologinya ada 8, kemudian di satuan batuan ada 10 satuan. Nah, mungkin di bagian S7 itu kami membagi menjadi dua satuan batuan, kemudian di bagian D1 atau Denudasional 1 yang merupakan lembah itu kami membagi menjadi 3 satuan batuan. Nah,
pada dasarnya satuan batuan, geomorfologi dan geologi tentatif itu memiliki korelasi. Nah, yang kemudian yaitu terdapat tabel mengenai keterangan litologi yang kami bagi beserta dengan alasannya, yaitu satuan batuan yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi itu disusun berdasarkan halus, kasar, tekstur pada kenampakan Demnas, cakupan area satuan geomorfologi, pola penyaluran, arah kemiringan lereng satuan yang berasosiasi dengan satuan di sekitarnya, serta data yang diperkuat berdasarkan geologi regional dan data-data dokumentasi yang ada pada Google Map. Nah, tabel ini juga sudah disusun berdasarkan urutan satuan batuan dengan formasi yang paling tua berada di urutan yang paling bawah, yaitu terdapat satuan perselingan batu pasir dan batu lempung dengan formasi kerek, dan yang paling muda berada di urutan paling atas, yaitu satuan breksi vulkanik dengan formasi breksi pandan. Nah, di sebelah kanan tabel ini juga terdapat keterangan kafling yang dilintasi oleh litologi tersebut. Nah, yang terakhir ini merupakan poster akhir dari peta satuan batuan dari kelompok 11. Baik, demikian presentasi yang sudah kelompok 11 bawakan. Apabila ada saran bisa disertakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.